Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz? Ya, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran agamanya ya. Namun sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Ya, sekarang kita masih di tema yang sama ya anak Ustadz, yaitu tentang meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar, dengan subtema Allah Maha Mendengar. Sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mampu menyebutkan dan menjelaskan bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Mendengar. Selanjutnya, Nana Ustadz, adapun nilai karakter Al-Fitian yang ingin dicapai pada materi ini adalah kita mampu menghafal, memahami Asmaul Husna. Sekarang kita masuk ke materi ya Nana Ustadz. Mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Allah Maha Mendengar. Selamat menyaksikan ya Nana Ustadz. Sami' merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Suara gemercik air, desiran daun, dan segala gerak-gerik makhluk tak luput dari jangkauan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala bisikan dan ucapan manusia. Walaupun bisikan itu dirahasiakan, semua ucapan manusia, lintasan pikiran dan akal yang dirasakan hati, segala keluh, gundah, kegelisahan, dan kehampaan kita, bahkan hanya isyarat di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala mendengar semuanya dengan jelas. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya, termasuk orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut, telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkataan yang buruk, karena ucapan buruk sebagai mencela orang, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyukai perkataan yang diucapkan secara terus terang, kecuali
orang yang dizolimi. Maksudnya orang yang dizolimi adalah orang yang teraniaya oleh hakim atau penguasa keburukan. As-Sami' adalah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki sifat sumun, yang artinya tuli. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah sempurna. Tidak ada yang kurang jelas sedikit pun. Berbeda sekali dengan manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja menciptakan dua telinga untuk kita, agar kita lebih banyak mendengar suara-suara di sekeliling kita. Misalnya, mendengar suara rintihan orang-orang yang mengharap pertolongan dan mendengar nasihat-nasihat yang datang kepada kita, baik itu dari orang yang lebih tua, teman sebaya, maupun dari yang lebih muda dari kita. Jika kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah selalu berhati-hati dalam berbicara. Semua yang kita bicarakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengarnya. Terlebih lagi, semua yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka dari itu, kita harus selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Misalnya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, kita juga harus menjaga pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, kita harus selalu menggunakan pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Misalnya, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Sebisa mungkin ketika kita akan mengucapkan hal-hal yang tidak baik, maka kita harus berpikir terlebih dahulu agar tidak menyesal nantinya, karena penyesalan datangnya pada akhir. Nah, demikiannya Ustadz video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan setelah kita menyaksikan video pembelajaran tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan kita, serta insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana tadi disebutkan bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berhati-hati dalam berbicara. Kemudian menjaga pendengaran dari hal-hal yang tidak baik. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, demikiannya Ustaz. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Adapun tugas Ananda nantinya di rumah adalah dalam bentuk Google Form ya, Ustaz. Mudah-mudahan Ananda bisa menjawabnya dengan baik dan benar setelah menyaksikan video pembelajaran kita. Baik, mari kita tutup materi kita hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.